Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sahara Siagian dengan NIM 24053129, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang terhormat Ibu Dr. Sri Ayita, SPD MPDE, dengan Ibu An-Nur Fitri Hayati, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan ilmu manajemen. Berikut adalah penjelasan perkembangan ilmu manajemen. Sebelum kita ke situ, kita harus mengetahui tujuan dari perkembangan ilmu manajemen yang kita pelajari, yaitu kita harus mengetahui secara umum perkembangan dalam ilmu manajemen, mengetahui kelompok besar pemikiran yang terdapat dalam ilmu manajemen beserta karakteristiknya, serta kita harus mengetahui berbagai kontributor manajemen kontemporer yang biasa disebut sebagai manajemen guru. Nah, langsung saja kita akan menjelaskan sejarah ilmu manajemen. Sejarahnya itu peninggalan fisik sebagai ciri adanya implementasi ilmu manajemen seperti piramida di Mesir, bangunan Ka'bah di Mekah, tembok Cina, dan lain sebagainya. Peninggalan fisik tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu yang saat ini dinamakan sebagai manajemen. Adapun pionir ilmu manajemen modern yang dikatakan dua tokoh. Yang pertama, Robert Owen mengatakan bahwa sepenuhnya SDM dan kesejahteraannya bekerja dalam sebuah organisasi. Sedangkan Charles Babbage mengatakan pentingnya efisien dalam kegiatan produksi, khususnya dalam fasilitas dan material produksi. Selain itu, ada 3 kelompok pemikiran terdahulu. Yang pertama, manajemen klasik yang dikelompokkan menjadi 2, kelompok manajemen ilmiah dan saintek. Contohnya perusahaan manufaktur, bank umum, dan lain-lain. Yang kedua, manajemen kuantitatif dikelompokkan menjadi 2, kelompok manajemen sains dan kelompok manajemen operasi. Dan yang ketiga yaitu manajemen perilaku. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu studi Hawthorne, teori relasi manusia, dan perilaku temporer. Yang selanjutnya itu ada prinsip Taylor dalam tahapan, yang dimana prinsip tersebut sebagaimana merumuskan pendekatan dalam setiap jenis pekerjaan untuk menggantikan pendekatan yang lama yang sudah dianggap baku. Secara ilmiah dilakukan seleksi atas tenaga kerja dan pemberian pelatihan bagi tenaga kerja agar dapat menjalankan tugas sebagaimana dijelaskan dalam langkah yang pertama. Nah, memberikan pengarahan dan pemantauan atas pekerja untuk memastikan bahwa mereka melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan sesuai dengan standar. Melanjutkan langkah-langkah pengerjaan sebagaimana yang telah dicapai pada langkah-langkah sebelumnya dengan menggunakan tenaga kerja yang mampu menyelesaikan pekerjaan sebagaimana mestinya. Nah, ada 4 gagasan gen dalam manajemen. Yang pertama, kerjasama yang saling menguntungkan. Yang kedua, antara tenaga kerja dan pimpinan. Yang ketiga, seleksi ilmiah tenaga kerja atau karyawan. Keempat, produktivitas karyawan dan organisasi, serta penggunaan instruksi-instruksi kerja yang terperinci. Adapun perspektif sistem manajemen ada 3. Yang pertama, input dari lingkungan, di mana itu yang termasuk dengan bahan baku, SDM, informasi, dan uang. Yang kedua, proses transformasi, di mana itu termasuk sistem operasinya, sistem administrasinya, teknologi, serta sistem kontrolnya. Dan yang ketiga, ada output bagi lingkungan, di mana output bagi lingkungan itu terbagi menjadi 4, barang dan jasa, untung dan rugi, perilaku pekerja, dan output informasi. Perspektif sistem dalam manajemen meliputi 4. 1. Sistem terbuka adalah sistem yang melakukan interaksi dengan lingkungan, di mana kebalikannya, sistem tertutup tidak melakukan interaksi dengan lingkungannya. Yang kedua, subsistem merupakan elemen-elemen dalam sistem organisasi atau manajemen yang satu sama lainnya saling berkaitan. Serta yang ketiga, sinergi. Sinergi disebut adalah konsep yang menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama-sama akan memberikan hasil yang lebih baik daripada jika hanya dikerjakan oleh seorang saja. Yang keempat, entropi. Entropi tersebut adalah kondisi di mana organisasi mengalami penurunan produktivitas dan kualitasnya disebabkan ketidakmampuan dalam membaca dan beradaptasi.
Adapun tokoh modern manajemen guru, ada John Aldair, Igor Ansoff, Chris Agiris, dan Chester Barnard. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.